Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem reproduksi pada hewan. Namun sebelumnya kita akan membahas sedikit mengenai praktikum yang sudah kalian lakukan di minggu lalu, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada dua faktor, yaitu faktor dari internal, artinya dari dalam diri tubuh tumbuhan itu sendiri, dan ada faktor dari luar, yaitu faktor eksternal atau berasal dari lingkungan. Adapun faktor internal itu sendiri ada dua, yaitu gen, artinya keturunan, juga hormon. Kemudian yang eksternal itu ada air, mineral, suhu, kelembapan, dan cahaya. Yang kalian praktekkan kemarin itu ada hubungannya dengan faktor eksternal, yaitu air dan cahaya. Artinya keberadaan dari dua faktor ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri. Pada akhirnya tumbuhan yang berada pada kondisi lingkungan yang faktor eksternalnya tidak mendukung, maka pertumbuhan maupun perkembangannya akan terhambat. Contoh pada hasil praktikum yang nomor 1, yaitu di tempat yang kering dan gelap, seharusnya hasil yang kalian peroleh adalah tumbuhan itu tidak dapat tumbuh atau biji tidak dapat berkecambah, karena di situ ada dua faktor yang tidak mendukung terjadinya proses perkecambahan pada biji kacang hijau, yaitu faktor air dan cahaya. Kemudian yang nomor 2 itu ada faktor air tetapi tidak ada faktor cahaya, karena kalian tempatkan di tempat yang gelap. Maka meskipun terjadi pertumbuhan, maka pertumbuhannya itu tidak akan terjadi secara sempurna, atau kita kenal dengan adanya etiolasi. Kalian bisa cari etiolasi itu apa. Kemudian yang faktor yang praktikum yang nomor 3 itu kalian letakkan di tempat yang cukup cahayanya dan juga cukup keadaan airnya. Maka dari ketiga percobaan yang kalian lakukan, percobaan yang nomor 3 seharusnya mendapatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik daripada dua percobaan yang lain. Sampai sini semoga dapat dimengerti. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu reproduksi pada hewan. Sama dengan proses reproduksi pada tumbuhan, ada yang sifatnya vegetatif dan ada yang sifatnya generatif. Ibu ingatkan lagi bahwasanya reproduksi yang sifatnya vegetatif itu reproduksi yang dia terjadi karena tidak didahului oleh pertemuan gamet atau sel kelamin. Nah, di sini ada 3 jenis cara reproduksi, yaitu dengan cara fragmentasi atau pembelahan, kemudian ada pembentukan tunas, dan ada partenogenesis. Sedangkan untuk yang reproduksi generatif pada hewan itu tentu terjadi karena ada alat reproduksi antara kelamin jantan dan kelamin betina, di mana alat kelamin jantan ini menghasilkan sperma dan alat kelamin betinanya menghasilkan sel telur. Nah, proses pembentukan sel kelamin atau gamet itu sendiri yang disebut sebagai gametogenesis itu sama dengan yang terjadi pada manusia. Kita sudah membahasnya pada saat kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Yaitu terjadi melalui proses pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2, di mana pada hasil akhir untuk spermatogenesis ini akan dihasilkan 4 spermatozoa. Kemudian untuk oogenesis ini akan dihasilkan ovum dan badan polar sekunder. Pembuahan pada hewan itu merupakan proses peleburan antara inti sperma dan sel telur, sama dengan manusia ya. Nah, pembuahan pada hewan-hewan ini terjadi di luar tubuh induk betina, sehingga disebut sebagai pembuahan eksternal. Jadi pembuahannya itu tidak terjadi di dalam tubuh hewan ya, tapi di luar atau di lingkungan.
Nah, induk betina itu akan melepaskan sel-sel telur yang sangat banyak ke dalam air. Induk jantan mengeluarkan sel-sel spermanya ke lokasi sel telur yang berada sehingga terjadilah pembuahan secara eksternal. Sebaliknya, pada hewan yang bukan organisme akuatik ini maksudnya organisme air ya. Jadi kalau eksternal ini terjadinya pada hewan-hewan akuatik atau hewan-hewan yang tumbuh di air, sedangkan ada juga hewan-hewan yang dia pembuahannya terjadi secara internal, yaitu terjadi di dalam tubuh induk betina atau di dalam rahimnya, sama seperti manusia. Nah, itu kecuali organisme-organisme yang sifatnya akuatik. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi di sini bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Pertumbuhan itu merupakan pertambahan ukuran dan jumlah sel. Jadi ada volume di situ yang bisa diukur seperti tinggi badan, besar, lingkar. Itu kan bisa diukur, maka itu disebut pertumbuhan. Sifatnya irreversible atau tidak bisa kembali ke semula, ke bentuk semula, sehingga makhluk hidup yang tumbuh tidak dapat kembali ke ukuran semula. Sedangkan perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Nah, perkembangan ini menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada tubuh dan bersifat kualitatif. Nah, kemudian ini ada tahapan metamorfosis, ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Ibu rasa untuk ini kalian sudah pernah belajar di SD, kalian sudah tahu apa itu ciri-ciri dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ya. Nah, kemudian ada kromosom. Pada saat membahas tentang pembelahan sel, kita sudah sempat menyinggung kromosom. Ya. Jadi kromosom itu apa? Kromosom itu sifat-sifat yang diturunkan dari induk terdapat pada sebuah bagian sel yang bernama kromosom. Jadi kromosom ini adanya di dalam sel yang membawa sifat-sifat dari induk untuk diturunkan ke keturunannya. Nah, kromosom ini mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya atau yang kita kenal dengan DNA. Nah, jumlah kromosom pada beberapa organisme itu berbeda-beda. Di sini ada beberapa contoh, mulai dari manusia itu jumlah kromosomnya 46 atau ada juga yang menyebutnya 23 pasang. Nah, kemudian ada simpanse dan lain sebagainya, nanti berbeda-beda. Nah, untuk simpanse ini hampir mirip dengan manusia ya, jumlahnya 48. Nah, untuk pembelahan sel ini tidak akan kita bahas lagi karena sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama mengenai mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Oke, sekian dulu untuk penjelasan pada hari ini. Selanjutnya kalian bisa bertanya di kolom komentar GCR ataupun melalui WA. Kemudian untuk tugasnya kalian bisa melihat panduan tugas yang sudah Ibu share di GCR. Sekian untuk perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.